saudara dong semua, perkenalkan nama saya Nilia Evangelista Maudeli dengan NIM 25302020200006. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang dampak negatif dari pergaulan bebas. Video ini saya buat bertujuan untuk mengajak serta memberikan edukasi kepada kita semua, terkhususnya para remaja, agar kita bisa mengenal lebih jauh tentang apa saja dampak buruk dari pergaulan bebas. Video ini juga saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah berbicara retorika. So, tanpa berlama-lama, langsung saja enjoy the video and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karende malempang. Adil katalini, bajuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat Bapak Paul Diman, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara retorika, dan yang saya banggakan, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak dan adik yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kemurahan-Nya hingga detik ini kita masih diberikan rezeki dan juga kesehatan yang baik. Teman-teman sekalian, ada sebuah kutipan kecil, bunyinya, seseorang akan menjadi cerminan dari teman-temannya. Untuk itu, pilihlah teman yang bisa membawa kamu pada hal-hal yang positif dan untuk melakukan kebaikan, bukan malah menyeretmu pada hal-hal yang negatif dan berbau kriminal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang dampak negatif dari pergaulan bebas dan bagaimana caranya supaya kita menghindari dampak negatif tersebut. Teman-teman sekalian, masa remaja adalah masa di mana pencarian jati diri baru saja dimulai. Lantas, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah kondisi menyimpang dari norma sosial, norma agama, dan juga norma hukum yang ada di dalam masyarakat. Salah satu dampak pergaulan bebas paling meresahkan adalah hubungan seksual di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh individu di bawah 18 tahun sesungguhnya adalah tindakan kriminalitas. Sobat remaja sekalian, di era modern yang serba cepat dan terbuka ini, mudah sekali bagi kita untuk berinteraksi tanpa batasan dan aturan yang jelas. Teknologi dan media sosial semakin memudahkan kita dalam hal berkomunikasi, tetapi siapa sangka justru inilah penyebab paling krusial dari seseorang terjerumus ke dalam masalah pergaulan bebas. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh UNICEF terhadap anak usia 12 sampai dengan 17 tahun di Indonesia pada bulan November 2020 hingga Februari 2021 melalui internet, didapatkan bahwa ada 500.000 anak
yang pernah menjadi korban eksploitasi seksual dan tindakan salah di media sosial. Lantas, apa saja dampak negatif dari pergaulan bebas? Bagi kesehatan, secara fisik, bisa beresiko tinggi terjangkit infeksi melalui seksual seperti penyakit HIV/AIDS dan juga bisa terjadi kehamilan di usia muda. Bagi kesehatan mental, bisa saja depresi, gangguan jiwa, hingga mengakhiri nyawa sendiri. Bagi lingkungan sosial dan juga keluarga, konflik antara keluarga, dan yang kedua adalah renggangnya hubungan antara orang tua dan juga anak. Dalam hubungan pertemanan, tentu saja kalian akan dikucilkan, dijauhi oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lantas bagaimana dampaknya pada diri kalian sendiri? Yang pertama adalah terlibat dalam tindakan kriminal seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan juga yang marak terjadi yakni pesta miras. Masa remaja adalah masa di mana karakter dan masa depan sedang dibentuk. Jika kita tidak pandai dalam mengendalikan diri dan juga dalam memilih lingkungan yang positif, maka akan sangat mudah bagi kita untuk terjerumus ke dalam dampak negatif dari pergaulan bebas atau hal-hal yang tidak kita inginkan. So, setelah tahu dampak negatif dari pergaulan bebas, saya ingin kita semua untuk sadar dan juga lebih bijak dalam memilih lingkungan pergaulan agar kita semua dapat dijauhi dari dampak negatif pergaulan bebas. Lantas, bagaimana caranya saya untuk menghindari dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas? Secara internal, yang bisa kita lakukan pertama dan terutama adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Benar sekali, kalian tidak salah dengar. Dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Selain karena kemajuan teknologi yang begitu pesat, ternyata salah satu faktor lain dari terjadinya pergaulan bebas adalah seseorang merasa sendiri atau feeling lonely. Kondisi ini terjadi karena seseorang merasa tidak punya siapa-siapa di dalam hidupnya. Saya mau kita semua untuk menyadari bahwa kita selalu mempunyai Tuhan yang selalu bersama kita. Dan juga yang kedua adalah ingat pada tujuan dan juga cita-cita kalian. Saya yakin bahwa kita semua mempunyai cita-cita yang ingin kita capai di masa depan. Dan cita-cita itu haruslah kita gunakan sebagai patokan untuk berjalan ke depan. Dan ingat, 1000 kali kita jatuh, kita harus punya satu alasan untuk bangkit, yaitu masa depan yang lebih baik dari hari ini. Yang ketiga adalah bangun hubungan yang baik dengan keluarga. Karena sejauh mana kita melangkah, pada akhirnya kita akan kembali kepada keluarga. Dan yang keempat dan yang tidak kalah penting adalah isi waktu luang kalian dengan melakukan hal-hal yang positif seperti olahraga, kesenian, atau melakukan hobi-hobi kecil kalian yang kiranya dapat membuat kalian merasa senang. Bisa seperti menyanyi, memasak, apalagi mungkin dengan jalan-jalan atau hanya sekedar mendengarkan musik. Nah, saya punya saran, jika kalian mempunyai waktu luang yang lebih panjang, kalian bisa ikut kegiatan sosial yang bisa memberikan dampak besar bagi pribadi kalian. Selain dari kemauan kita yang ingin menjauhi dampak negatif dari pergaulan bebas, ternyata ada satu peranan yang tidak kalah penting,
yakni melalui lingkungan eksternal. Disinilah peranan orang tua dibutuhkan. Lantas, apa saja yang bisa orang tua lakukan untuk anak mereka? Yang paling pertama adalah memastikan lingkungan yang aman bagi anak. Anak-anak hendaklah dan harusnya tumbuh dalam lingkungan di mana mereka merasa dilindungi, mereka merasa nyaman, dan mereka merasa bebas dan jauh dari bahaya. Yang kedua adalah edukasi karakter sejak dini. Edukasi karakter ini bisa kita lakukan di rumah maupun bisa diajarkan oleh para guru di sekolah anak dengan menanamkan nilai-nilai positif pada si kecil. Sobat remaja sekalian, ingatlah masa remaja adalah masa emas yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Jangan sampai karena rasa penasaran kita yang sesaat membuat kita menyesalinya seumur hidup kita. Mari kita sama-sama tunjukkan bahwa kita adalah remaja Indonesia yang berakhlak baik, berhati mulia, dan positive vibes. Mari kita saling bergandengan tangan untuk mewujudkan remaja Indonesia sehat, tanpa merokok, tanpa alkohol, dan tanpa narkoba. Demikian pidato dari saya. Saya harap video singkat ini bisa memberikan edukasi kepada saudara semua tentang dampak negatif dari pergaulan bebas, dan juga bisa membuka mata kita lebih jeli lagi supaya melihat hal-hal yang kita rasa itu toksik dan tidak baik. Dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah setia menemani saya dari awal beretorika hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan dengan ini video pidato dari saya selesai. Saya Nedi Evan Krista Mobili pamit undur diri. Terima kasih dan bye-bye. Freaking start slowing down, I know you got me, baby.